warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Hepieni dalam program Tamu Tribun. Di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Dokter. Saya harus baca di sini nih, karena panjang sekali nih gelarnya. Yaitu Bapak Dokter Insinyur Haji Ahmad Rizal, SH, MH, FCB ARB, FII ARB. Nah, dijelasin dulu nih Pak ya. Jadi Pak Dokter Ahmad Rizal Bapak Dokter Insinyur Haji Ahmad Rizal SH MH FCB ARB FII ARB adalah Wakil Ketua BANI Palembang. Nah, Bapak kenalan dulu dong sama Pak Ahmad Rizalnya. Bisa jelasin tentang banyak sekali teman-teman dari namanya Bapak ini. Kalau yang gelar itu kan sudah biasa, tapi yang di ujung itu adalah fellow yang dikeluarkan oleh sebuah institusi, di mana kalau kita contoh yang lebih gampang, dokter itu ada fellow juga dari Australia, dari mana. Jadi kalau dia dokter bedah misalnya di Jakarta, dia dapat fellow dari Australia, maka dia juga bisa beroperasi di rumah sakit di seluruh Australia. Jadi fellow itu diakui oleh lembaga untuk melaksanakan sengketa di lingkungan lembaga itu. Jadi juga di Singapura ada mengeluarkan FSIARB, dari Malaysia juga mengeluarkan. Nah di Indonesia bagian dari Asia Pasifik itu Fellow Indonesia Institute of Arbitration tadi. Nah kalau Fellow Charter itu dikeluarkan lembaga yang lain lagi. Jadi kita bisa melaksanakan atau diakui recognition seseorang tentang keahliannya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Itu Fellow-nya. Itu didapatkan biasanya kita dilihat dengan latar belakang kita, misalnya saya sudah menyelesaikan sekian puluh perkara, kemudian jadi ketuanya berapa, kemudian arbitrase sengketanya internasional, kemudian tidak pernah ada gugatan, tidak pernah ada pembatalan. Orang melihat dari latar belakang itu, baru dia diberikan suatu penghargaan fellow untuk dipakai sebagai keahliannya. Yang dokter ini? Yang fellow, FCB ARB dan FCB ARB dan FII. Itu singkatannya apa Pak? FCB ARB? Fellow Chartered BANI Arbitration. Fellow Chartered BANI Arbitration, FII ARB. Fellow Indonesia Institute of Arbitration. Nah, kalau yang saya dulu sebenarnya kalau mau cerita latar belakang, saya engineer, saya insinyur lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian tahun 2010 saya dilamar oleh BANI untuk menjadi arbiter, dan saya menjadi arbiter. Di situ saya kadang-kadang kesulitan juga untuk membuat pertimbangan hukum kalau memberi putusan, sehingga saya mengambil jurusan yang baru lagi, mengambil jurusan hukum, ya dari S1, S2 sampai S3-nya di bidang hukum. Jadi saya bisa tanpa bantuan orang ahli hukum pun saya bisa membuat suatu putusan kalau misalnya saya dipercaya untuk menangani sengketa. SH, MH sama doktornya ya? Ya, jadi itu. Dari mana itu Pak SH-nya? Dari mana? Saya terakhir itu di Pajajaran. Terakhir di Pajajaran. Jadi itu tadi kalau kita mau cerita banyak panjang gitu bagaimana saya jadinya sekolah lagi, ya gara-gara terdorong oleh jadi arbiter ini. Karena arbiter itu harus punya keahlian tertentu di bidangnya, dan kemudiannya punya pengetahuan di bidang hukum supaya dia lebih membuatnya lagi lengkap apabila dia jadi seorang arbiter. Jadi artinya Bapak tuh sebenarnya di hukum ya, bukan di insinyurnya tadi, apa background insinyur? Ya insinyur teknik sipil. Justru di situ orang lebih senang mencari seorang boleh dibilangin penegak hukum ya, kita itu ya, membuat satu putusan yang mengerti juga bidang teknik. Kalau SH saja kan kalau misalnya dia menyelesaikan sengketa membangun jembatan, orang SH kan cuma melihat perjanjiannya, tapi kalau orang insinyur juga, sudah SH, dia insinyur juga, dia bisa mengetahui di mana sebenarnya kesalahan jembatan ini tidak selesai, salah si pemborong atau salah yang memberi kerja. Nah di situ makanya arbitrase itu lebih menarik dari pengadilan, kalau mau kita cerita nanti di awalnya. Menarik sekali ya, panjang nih kalau di dalam. Tapi karena kita sekarang temanya adalah BANI Arbitration Week, jadi kita masuk untuk yang soal Bapak detailnya kita lanjut mungkin di kesempatan berikutnya ya Pak ya. Nah jadi mungkin kita mau tahu tentang BANI nih secara umum ya, awal BANI mungkin bisa diceritain ya Pak ya. Jadi BANI itu kepanjangan jadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi BANI ini dilahirkan oleh Kadin Indonesia di tahun
atau tepatnya 47 tahun yang lalu. Ya. Di mana pada saat itu Indonesia menghadapi krisis sekitar tahun 96-97, krisis ekonomi, sehingga para investor yang ada di Indonesia dari negara-negara besar, Eropa, Amerika, dan lain-lain, meminta Indonesia menyiapkan suatu undang-undang untuk melindungi investasi mereka. Di antaranya ada dikenal undang-undang penanaman modal, ya, dan salah satu kemudian undang-undang kepailitan, dan ada juga undang-undang tentang arbitrase. Jadi lahirnya pada saat itu. Apa itu yang disebut dengan arbitrase? Arbitrase itu adalah forum menyelesaikan sengketa alternatif di luar pengadilan. Orang selama ini hanya tahu kalau sengketa bermasalah, berperkara pasti ke pengadilan. Ya. Ternyata di dunia ini sudah disiapkan oleh PBB melalui Ancitral Modelo untuk menyelesaikan sengketa khusus komersial, bisnis, itu melalui arbitrase. Oh, ya. Tidak melalui pengadilan. Kenapa? Kalau pengadilan itu kita sudah tahu panjang, dari pengadilan negeri nggak puas yang kalah bisa ke pengadilan tinggi, dari pengadilan tinggi bisa ke Mahkamah Agung, kasasi bisa, kemudian PK dan lain-lain yang waktunya kira-kira bisa sampai 4-5 tahun. Ya. Baru ada keputusan tetap yang inkrah disebut ya. Nah, kalau di arbitrase sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 dinyatakan arbitrase itu prosesnya paling lama 180 hari. Oh, ya. 6 bulan. Jadi beda sekali 5 tahun dengan 6 bulan. Bisa selesai dan inkrah. Dinyatakan di situ bahwa keputusan arbitrase itu sama kuatnya dengan putusan Mahkamah Agung. Oh, ya. Karena apa? Bagaimana mungkin orang membangun pasar, ada sengketa, dia stop nunggu 5 tahun baru dilaksanakan pembangunannya lanjutan. Pasarnya sudah mangkrak duluan, sudah hilang. Tapi dengan proses penyelesaian melalui arbitrase, misalnya 3 bulan selesai, ya bisa dilanjutkan lagi. Maka di luar negeri tidak pernah kita dengar proyek mangkrak, proyek tidak terselesaikan. Nah, di Indonesia masih banyak karena belum semuanya sadar menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Jadi arbitrase itu adalah suatu forum penyelesaian sengketa yang putusannya sama dengan putusan Mahkamah Agung. Sama kuatnya gitu Pak. Dengan Mahkamah Agung, bayangkan. Nah, ini yang orang-orang banyak nggak tahu. Maka untuk itu, waktu tahun 2005 saya berkampanye menjadi calon ketua Kadin, saya bertekad membantu dunia usaha di Sumatera Selatan untuk menghadirkan lembaga arbitrase yaitu BANI. BANI ini paling tua di Indonesia dan paling terkenal dan paling banyak menyelesaikan kasus. Banyak penyelesaian sengketa yang lain, misalnya lembaga alternatif penyelesaian sektor jasa keuangan ada. Tapi semuanya belajarnya ke BANI dan belajarnya ke IRB karena dia yang paling tua. Nah, jadi orang kalau investor dari luar negeri atau BUMN atau perusahaan-perusahaan besar, dia tidak akan memilih pengadilan, boleh disampaikan. Contoh, kenapa sampai demikian? Untuk proyek-proyek infrastruktur yang besar-besar yang selama pemerintah Jokowi bangun jalan tol, pelabuhan, lapangan terbang, bendungan dan lain-lain, itu diharuskan diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa, bukan di pengadilan. Sudah diarahkan. Karena apa? Perlunya konsistensi dan jangan sampai pembangunan infrastruktur mandek. Jadi salah satu yang paling dipilih itu adalah melalui arbitrase, dan juga tadi ada disebut ada mediasi segala macam. Tapi alternatif penyelesaian sengketa yang lain tidak inkrah. Yang inkrah itu hanya arbiter. Nah, di tahun 2007 saya terpilih jadi 2005 jadi ketua Kadin Sumsel. Di 2007 BANI Palembang hadir. Karena menurut BANI Jakarta juga satu keinginan saya yang kuat untuk mewujudkan itu. Kemudian memang bisnis di Sumatera Selatan ini besar ya? Tambang, perkebunan, perminyakan. Dan itu ternyata memang terwujud sekarang sudah banyak sengketa-sengketa itu yang diselesaikan melalui arbitrase. Jadi sekali lagi arbitrase itu adalah suatu cara menyelesaikan permasalahan. Karena begini, bagi seorang pengusaha ataupun direktur perusahaan besar ataupun korporasi, memang tujuan yang dicapainya itu adalah untuk mencapai profit. Nomor satu pasti dia ingin profit. Kedua, keberlangsungan perusahaannya. Nah, tetapi tanpa disadari, sebagian dari keberhasilan itu tidak semuanya 100% berhasil menjadi profit, malah menjadi sengketa.
Sengketa. Kenapa muncul sengketa? Bisa saja proyeknya tidak selesai. Atau selesai tapi tidak tepat waktu. Atau selesai tapi speknya salah. Atau malah mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalam kontrak. Ya. Itu kalau kita cerita mengenai Dewan Prestasi. Nah, seperti bayangan, kalau orang jalan di tengah matahari, bayangan itu selalu ikut. Artinya apa? Risiko untuk sengketa dan muncul kerugian itu pasti ada. Ya. Nah, maka itu bagi perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah paham tentang bagaimana memanage permasalahan seluruhnya termasuk sengketa, dia sudah mempersiapkan dalam bentuk kontraknya di pasal perselisihan, dia langsung mencantumkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang belum mengerti, maka kita perlu dilakukan sosialisasi seperti ini kepada perusahaan-perusahaan di Palembang yang sudah mengerti, kita perdalam lagi, yang belum mengerti kita kasih tahu, oh ini ada loh. Ya. Jangan malah kayak gini, dulu saya jadi ketua Kadin, aduh bersengketa ke pengadilan lama, udahlah biarin aja lah, mau hilang 100 juta biarin aja. Padahal 100 juta itu adalah uang misalnya. Karena apa? Dia sudah muncul rasa frustasinya tentang lamanya. Malah katanya ada dulu istilahnya tuh kita hilang sapi mau ini diselesaikan malah kita hilang kebo katanya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Apa? Ya harus melalui forum-forum penyelesaian yang lebih pasti, lebih cepat dan apa? Arbiter-arbiternya punya keahlian. Seperti saya arbiter punya keahlian di bidang teknik sipil sama berminyakan, saya punya latar belakang di BPH Migas. Ada arbiter tuh malah ahli tentang satelit. Ada ahli asuransi, ya, macam-macam jadi keahlian. Tinggal yang mau sengketanya milih siapa arbiternya yang menurut dia paham. Yang mengerti kasusnya itu, mengerti sengketa di bidang bisnisnya itu. Ya. Jadi itulah. Kalau dulu orang pernah dengar, kalau kita dengan Filipina sedang bersengketa berbatas laut misalnya di Natuna misalnya dengan Cina, itu diselesaikan dengan arbitrase. Kita sering mendengar itu. Itu juga arbitrase, tapi itu arbitrase non komersial. Ya. Nah, yang kita bicara sekarang ini adalah arbitrase yang komersial. Maka ya, antar bisnis. Jadi Undang-Undang Nomor 3099. Jadi itu penting bagi dunia usaha karena tidak semua kontrak itu menghasilkan sesuatu profit, tapi kemungkinan juga akan ada sengketanya itu. Nah, perbedaannya dengan pengadilan, satu tadi kita cepat, kedua kita tertutup sidangnya. Kalau di pengadilan itu ketua majelis akan menyampaikan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, ketok. Kalau di arbitrase sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Jadi hanya orang yang betul-betul berhak, misalnya apa? Direktur perusahaan yang memang berhak mewakili perusahaan keluar ataupun kuasa hukumnya. Ya. Di luar itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang cuma 4 dari pihak pemohon, 4 dari pihak ini. Kenapa demikian? Kalau di pengadilan itu kadang-kadang kompornya banyak. Ya. Yang bersengketa nih tadinya cuma sengketanya hanya sekedar masalah uang yang tidak cocok hitungannya. Tapi karena ada kompornya dan ada muncul di media, jadi sakit hati muncul. Ya. Anak-anaknya pun sakit hati sehingga ini bisa musuh bebuyutan sampai kapanpun juga. Karena apa? Terbuka. Ya. Nah, kalau di arbitrase tertutup, maka jarang terdengar kan atau diberitahu, PT ini dengan PT ini, bank ini dengan bank ini, dia suka tidak ada. Karena sifatnya rahasia. Ya, jadi rahasia yang berikutnya tadi saya bilang, mereka punya keahlian di bidang tertentu arbiternya, tidak hanya sarjana hukum. Buktinya saya awalnya bukan sarjana hukum, tapi saya insinyur di dalam materi itu. Jadi mungkin secara garis besarnya di Indonesia tahun 47 tahun yang lalu sudah hadir, dan kalau kita tidak melakukan itu, maka kita juga tidak akan diterima putusan kita di luar negeri. Dengan kita adanya arbitrase, maka putusan arbitrase di Indonesia itu, karena kita menandatangani New York Convention 1958 tentang Recognition Arbitration Award, International Arbitration Award, jadi putusan di negara Amerika pun diterapkan di Indonesia bisa ya? Kita bisa terima. Kita juga putusan kita, arbiter kita, misalnya kita membuat putusan di Palembang, itu bisa diputuskan di mana kalau misalnya ada objeknya harus diselesaikan di negara lain. Tapi kalau kita tidak menandatangani fakta New York Convention tadi, maka kita akan tidak. Dan itu salah satu untuk mendorong orang investasi ke Indonesia berani. Oh, di sana sudah ada penyelesaian secara dengan arbitrase. Karena apa?
semua yang perusahaan-perusahaan besar, korporasi besar, mereka istilahnya itu reluctant kepada pengadilan umum seperti itu. Iya. Pak, ada berapa banyak arbiter di Indonesia ini dan kemudian di Palembang ya sebutnya, di Palembang atau Sumsel kita sebutnya kalau untuk Palembang ini? Kalau Sumsel kita ya? malah Sumbaksel kita Sumbaksel sekarang, ya, yang 3 orang tadi kan udah disebut sebelum ini. iya. Mungkin bisa dijelasin. Jadi syarat menjadi arbiter itu sebenarnya mudah. Sesuai undang-undang pasalnya saya lupa, bahwa seseorang bisa menjadi arbiter dengan syarat satu, umurnya sudah 35 tahun, kedua, dia mempunyai keahlian bidang tertentu, dan ketiga, dia punya kemampuan untuk membuat suatu draft putusan. Dan yang paling akhir, dia ditunjuk oleh para pihak. Kalau dia nggak ditunjuk pihak, nggak akan bisa gitu loh. Maka trusted seorang untuk kepada kita menjadi arbiter itu, ya memang harus dilihat integritas kita, kemampuan dan dia. Kalau kita bicara arbitrase, itu ada 2 macam. Ada arbitrase institusional, ada arbitrase ad hoc. Oh ya. Jadi kalau institusional itu tadi BANI, LAPS itu ICC, LCIA, London Court International Arbitration, ada Hong Kong International Arbitration, macam-macam. Kalau di Indonesia yang paling terkenal BANI. Nah itu lembaga itu dia membuat suatu hukum acara sendiri, rule sendiri. Rule-nya itu kalau misalnya orang mau menyelesaikan di Indonesia pakai rule BANI, maka dia harus tunduk melalui hukum acaranya. Kayak di pengadilan jadi ada hukum acara juga kan, misalnya menghadirkan saksi, kemudian bukti-bukti, nah macam-macam itu ada hukum acaranya. Nah itu mereka membuat. Apabila mereka memilih kepada suatu lembaga tertentu, maka dia harus tunduk dengan peraturan lembaga tersebut. Itu namanya arbitrase institusional. Nah di BANI itu ada sekitar 80 arbiter lokal seperti saya, ada lagi 80 sekitar arbiter asing. Jadi monggo, orang dari luar negeri pun juga mau pakai BANI, arbiter asing ada, arbiter ini juga Berarti ada. mereka datang ke Indonesia gitu? Atau bermukim di Indonesia atau gimana? Tidak. Jadi yang penting dia teradministrasi di sini gitu ya. Kemudian juga sudah pernah, itu tadi, macam-macam dia dipilih jadi arbiter itu syaratnya banyak. Dia sudah pernah jadi arbiter ad hoc, dia sudah berapa banyak sengketa yang dia itu harus dibuktikan dengan itu. Dan di BANI itu orang tidak pernah melamar itu bisa berhasil jadi arbiter. BANI itu selalu melamar atau direkomendasi oleh BANI-BANI wilayah. Berarti BANI mengelamar orang untuk menjadi arbiter. Saya dilamar 2010 dan saya mulai di 2010 kalau bersedia diminta BANI untuk 2 tahun memperdalam mengenai arbitrasi. Jadi saya ikut ke London, saya ikut kemana, saya ini. 2012 baru saya dapat kasus. Nah itu cerita untuk institusional. Jadi kalau kita ke Singapura namanya SIEC, Singapore International Arbitration Center. Kita ikut aturan dia, aturan hukum acaranya. Kalau kita ke Jepang juga ada, ke Australia juga ada. Jadi masing-masing negara punya. Atau mau pakai yang punya PBB, Ancestral Model Law dipakai. Atau pakai yang dibikin oleh ICC, International Chamber of Commerce. Mereka mengeluarkan rule juga. Monggo, tergantung yang bersengketa ini mau pakai yang mana. Jadi namanya choice of forum, forumnya apa? Arbitrase, mediasi atau apa. Jadi kemudian choice of law, hukumnya apa? Hukum Indonesia atau choice of seat of arbitration. Mau di Indonesia pakai punya BANI atau segala macam. Nah, kalau kemudian kita cerita mengenai arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc ini adalah trustee daripada pihak, misalnya Tribun Sumsel bersengketa dengan Rambang, contoh lah misalnya kayak gitu ya. Di klausulnya tidak nyebut ke pengadilan, tidak nyebut ke BANI, hanya arbitrase. Nah di sini kemungkinan akan ad hoc. Maka arbitrase di sini orang tahu, oh Pak Rijal arbiter. Dia ngerti nih masalah pers ya, saya mau nunjuk dia. Nah Rambang, dia lihat juga nih, jangan biar kosnya nggak terlalu tinggi, dia cari Palembang, dia tunjuk Prof. Joni misalnya gitu ya. Nah nanti saya yang dari arbiter yang ditunjuk oleh Tribun dengan Prof. Joni yang ditunjuk Rambang akan memilih 1 orang ketua. Ya, kalau kami nggak sepakat, misal mau nunjuk Pak A, ya, maka jalannya adalah apa? Kalau kami pakai rule BANI, kita minta BANI nunjuknya siapa ketuanya. Maka kita akan menyelesaikan sengketa itu secara ad hoc. Saya pernah ditunjuk oleh ad hoc pengadilan sini karena
ada suatu kasus yang dimana pasal penyelesaian sengketa nggak jelas bahwa akan diselesaikan secara arbitrase, dibawa ke BANI ditolak karena nggak nyebut BANI-nya, di ke pengadilan ditolak karena nggak boleh katanya kalau arbiter sudah pasal 3 Undang-Undang 30 tadi menyatakan pengadilan tidak berhak apabila sudah ada klausul arbitrase, ya tidak bisa ikut campur lagi. 5 tahun nggak bisa kemana-mana, akhirnya minta namanya fatwa ketua pengadilan di sini. Ketua pengadilan itu berhak untuk menunjuk seseorang menjadi arbiter atau 3 orang majelis untuk menentukan sengketa itu supaya ada kepastian hukum. Nah caranya apa? Biasanya mereka akan minta ke BANI 3 orang itu. Nama orang siapa? Ahli engineering di bidang jalan raya. Kan nanti muncul nama si A, si B, si C. Orang tinggal pilih. Ketua pengadilannya, oh dah ini pilih aja. Nah saya pernah ditunjuk seperti itu, malah saya tunggal 1 orang. Jadi arbiter ad hoc tunggal. Jadi sendiri memutuskannya sendiri. Sendiri gitu? Memutuskannya. Itu ada namanya. Biasanya kasusnya tidak terlalu besar ya. Kalau itu kalau misalnya pelik besar biasanya bertiga jadi majelis. Nah, dengan saya ditunjuk majelis saya tunjuk sebagai arbiter tadi tunggal, saya memanage sendiri. Artinya apa? Saya menunjuk seorang sekretaris ya. Kemudian sekretaris inilah yang mengatur di mana sidangnya, kapan waktunya ya. Itu saya biasanya milih ruangannya supaya netral. Kalau saya nggak bisa minjem punya BANI karena BANI penuh ruang sidangnya, maka saya pilih hotel. Saya pilih business center hotel. Saya sidang di sana. Jadi saya sering pakai hotel-hotel di Palembang ini menyidangkan sengketa. Nah nanti waktu di putusan, karena sifatnya tertutup tadi, si sekretaris ini harus disebut. Bahwa ini dibacakan pada tanggal ini, ditandatangani oleh ketua, dihadiri oleh para pihak, dan sekretaris namanya Mbak Ririn misalnya seperti itu, harus disebut. Karena tidak boleh ada orang lain hadir di situ. Oh, yang menservis makanan pun kita setelah selesai kita suruh keluar, baru kita lanjut lagi. Hanya 2 pihak yang bersengketa itu sama arbiter dan sekretaris. Sekretaris. Jadi kita punya manajemen sendiri bagaimana mengatur. Nanti sampai putusan selesai itu harus didaftarkan ke pengadilan tempat yang kalah. Nah itu. Jadi kita kalau saya dulu makanya saya belajar lagi hukum. Supaya bisa membuat pertimbangan hukumnya sendiri. Kalau saya jadi arbiter ad hoc, tunggal, nggak ngerti hukum, repot kan? Maka saya belajarlah dari awal lagi. Nah, itulah kelebihannya, kemudahan-kemudahan, kemudian kecepatan waktu, kemudian kenyamanan, ya sidang di hotel, malah orang minta di Bali aja deh, kita di pinggir pantai misalnya gitu ya. Tapi orang lain nggak tahu kita bersengketa di sebelah situ, boleh, asal dua-duanya sepakat dan tidak ada pihak lain yang mengetahui kita sedang sidang di situ. Saya cuman mutusin perlu 3 bulan saya kasih putusan. Dan di tahun 2000. Mulus ya Pak ya? Mulus ya? Mulus, tidak ada. Putusan saya tidak digugat sama sekali lagi untuk kemana. Itu tahun 2022 akhir. Ya, jadi luar biasanya sengketa segitu besar, tapi kita punya teknik menyelesaikannya dan punya latar belakang keilmuan untuk menyelesaikannya itu hanya dalam kurun waktu 3 bulan yang 2 triliun bisa selesai. APBD Sumsel 2 triliun kalau nggak salah. Wah, besar. Besar. Pernah 2 triliun. Luar biasa. Proyek sendiri ratusan triliun. Ini klaimnya cuma 2 triliun. Jadi di Sumatera ini banyak loh proyek ratusan triliun juga banyak. Luar biasa. Dan itu nggak pernah terekspos di media. Nggak bisa. Makanya arbiter nggak bisa tahu karena kami sudah punya komitmen bahwa kami harus menjaga itu tadi sifat-sifat arbitrase itu tadi, kerahasiaan dan lain-lain. Jadi orang mau sembelih leher kita juga mau nyebutin apa, kita nggak bisa gitu loh. Ya, kita punya dasar hukumnya gitu ya. Bukan dasar hukum, kita punya kode etik. Oh, kode etiknya. Kode etik ya salah satunya secara umum memang sifatnya tertutup dan tidak boleh disebar luas. Dan kalau kita melanggar, kita bisa di sidang etik. Gitu. Jadi mari mudah-mudahan kita dengan sosialisasi, mudah-mudahan saya sudah cerita dengan Mbak Ririn dan rekan-rekan pers yang lain. Mulai tahun 2025, 2 bulan sekali deh kita bisa bikin acara untuk apa ya. Tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting efektif menyampaikan ke sana. Nah kembali kepada Arbitration Week. Tiap tahun itu tuan rumahnya berganti. Kita tahun kemarin di Medan, tahun ini di Palembang. Tetapi
rangkaian ini banyak. Di Surabaya hari ini ada seminar tentang arbitrase dikaitkan dengan AI. Oh ya. Kemudian di Bandung hari Senin ada cyber crime. Ya. Jadi Pontianak membuat acara. Jadi seluruh Indonesia bani-bani wilayah itu membuat kegiatan sosialisasi, bentuk seminar, workshop dan lain-lain. Nah, kami di Palembang ada di Bangka kemarin kerjasama sama Tribun Bangka. Kemudian di Lampung itu kerjasama dengan Unila sudah dilaksanakan. Jadi ada 2 kegiatan. Dan untuk yang nasionalnya penyelenggaraan itu istilahnya kita diperbantukan untuk men-setting up acara, tapi istilahnya tuan rumahnya tetap Bani Jakarta. Kita ketempatannya aja di situ. Kita dapat tempat puncaknya Pak ya? Bisa dikatakan puncaknya. Di sini, ya. Pada tanggal 30 ulang tahunnya Bani yang ke-47. Iya. 30 November. Nah, untuk di Palembang ini sebenarnya ada banyak sekali rangkaian acara juga ya Pak. Bisa cerita tentang itu Pak? Jadi Palembang ini kita ada beberapa rangkaian acara. Ya, di antaranya kita bikin namanya Bani Goes to Campus. Oh ya. Jadi kalau di universitas besar seperti di Airlangga, Gajah Mada, Pajajaran, Universitas Indonesia, mereka sudah punya mata pelajaran arbitrase. Tapi di universitas-universitas yang lain yang masih banyaknya ini yang fakultas hukumnya termasuk di Palembang belum begitu fokus terhadap arbitrase. Padahal itu tadi di universitas besar mereka sudah, kenapa kita nggak mulai juga? Maka kita sekarang coba sosialisasikan kepada universitas-universitas di Palembang ada 5 dan ternyata antusiasnya bagus, Mudah-mudahan ke depan mereka juga terbuka niat untuk membuat istilahnya ada mata pelajaran ataupun namanya apa ya sekarang ini namanya itu ya di universitas itu mereka ngambil prodi misalnya gitu ya, prodi. Di bidang arbitrase, karena memang arbitrase itu internasional accepted seluruh dunia. Tiap tahun ada kongresnya. Saya baru pulang dari Sydney tanggal 5 sampai tanggal 9 kemarin ada kongres arbiter se-Asia Pasifik. Saya 2 orang mewakili Indonesia dan banyak temuan-temuan ataupun fokus-fokus baru yang bisa kita tularkan. Misal contoh, kami akan membuat kerjasama dengan Hong Kong, di mana nanti investor Hong Kong di sini bisa di-handle oleh arbiter-arbiter Indonesia, karena kita punya mutual agreement nanti, kita akan jadi fellowship-nya Hong Kong, Hong Kong akan mengeluarkan fellowship-nya juga kita kasih dari Indonesia. Sehingga kalau ada kasusnya di sana kita bisa ke Hong Kong, kita bisa jadi arbiter di sana. Di sini juga arbiter Hong Kong bisa masuk ke sini. Kita mencoba seperti itu sehingga jangan lagi diambil oleh pihak ketiga. Misalnya apa, di Prancis, orang ke Prancis ICC atau ke London atau ke Singapura. Nah, makanya kita mau mulai ambil alih, jangan sampai karena tadi nggak bisa Indonesia ke Hong Kong belum diakui gini. Akhirnya apa, ngambil ke Singapura lagi. Di Singapura itu sebenarnya waktunya lebih lama, bisa 2 tahun baru putus. Kita paling lama 6 bulan. Sebenarnya kita di sini. Kemudian bagaimana mungkin kasusnya di Indonesia mau pakai arbiter asing, pengacara asing, cost-nya tinggi dong. Kemudian yang ngerti tentang hukum kita tuh kita pasti yang mengerti itu gitu loh. Yang mengerti tentang kebiasaan bisnis di Indonesia itu ya tentu kita. Contoh, kalau kita misalnya sekarang ada sewa menyewa perkantoran misalnya contoh. Ada orang Singapura mau buka usaha di Indonesia, dia disewain gedung punya Tribun ini misalnya setahun 50 miliar 1 tahun sewanya. Teken setelah 2 tahun, nah mahal di Indonesia itu cuma 10 miliar. Nah, kenapa dia tadi tidak menggunakan arbiter Indonesia kalau sengketanya ini, jangan pakai sengketanya arbiternya Singapura. Singapura nggak ngerti pasaran di sini 10 miliar. Kami yang tahu 50 miliar itu disembelih istilahnya gitu, terlalu besar gitunya diambil keuntungan. Waktu kita mutusin, maka kita akan kabulkan. Mulai tahun depan harga gedung ini 10 miliar. Bukan 50 miliar. Jadi sebenarnya kita lebih tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia.
Nah, tapi kita masih kadang-kadang sok-sokan, pengennya sidang di Singapura, ya nyenengkan pengacara, ya nyenengkan dengan misalnya BUMN besar seperti minyak, seperti gas, seperti penyelenggara komunikasi. Ya mungkin mereka itulah yang mesti disadarkan. Tapi sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai bergeser ke Indonesia. Buktinya tadi saya bilang termasuk di Sumsel pun di Palembang sendiri sudah percaya perusahaan-perusahaan besar. Dan sebenarnya saya pernah menyelesaikan sengketa suatu perusahaan dari Belanda melawan satu perusahaan dari Hong Kong, hanya 1 hari saya selesaikan sengketanya. Itu di Palembang juga atau di Jakarta, di Jakarta. Artinya saya mau ceritain orang luar negeri itu nggak mau lama-lama sebenarnya gitu. Asal dia melihat, oh ini nih adil, oh ini nih wajar dalam bisnis. Jadi kita selalu dorong dengan teknik-teknik kita supaya selesai dalam waktu cepat. Itu malah dalam 1 hari sidang itu bisa selesai. Dengan cara kita persuasif, pendekatan segala macam, menjelaskan bagaimana Indonesia segala macam. Jadi kalau saya disuruh milih, saya lebih senang milih orang-orang dari luar yang selesaikan sengketanya yang di sini, karena lebih fair mereka melihat kasus. Kalau di lokal tuh masih pakai perasaan gitu ya, masih pakai mesti aku lebih ini dari. Nah kadang-kadang itu yang masih lokalan yang mesti kita. Sebenarnya apa? Harus cepat. Dan yang kemudian jangan musuhan. Contoh, PTA ini membangun jalan, jadi subkontraktornya ada PTB. Selama 10 tahun untung terus nih. Pada tahun berikutnya ada 1 kasus, ribut, rugi 100 juta. Tidak mau dua-duanya. Padahal kalau ambil kerugiannya sudah 50-50, berikutnya kan ada bangun jalan lagi, untung lagi 1 miliar kan nutup. Tapi karena dipanas-panasin, sehingga artinya apa? Pecah. Nah arbitrase itu bagaimana supaya jangan pecah. Selalu dibikin mereka tetap harus kalian bekerja sama sekali. Damai lah ya, damai gitu ya. Bukan hanya sekedar damai, tapi kita perbedaan itu kita dekatkan gitu ya. Yang sudah jalan bersama-sama itu kita dorong lagi untuk sama-sama. Jadi sifat arbitrase itu dia komunikatif dan kooperatif, non konfrontatif. Jadi kita ingatkan juga pengacara yang bersengketa di Bani beda dengan pengadilan kita. Kalau di pengadilan kan kadang-kadang gontok-gontokan, itu namanya konfrontatif. Dia mau mencari kesalahan, argumennya mau keluar. Nah kita di sini kita ingatkan, di sini non konfrontatif. Di arbitrase adalah komunikatif dan kooperatif. Ya. Pak, kalau kita lihat jumlahnya relatif dalam tanda kutip ya, kalau orang awam bilangnya nggak banyak ya, seperti yang dari di Palembang sendiri hanya ada 3 ya Pak ya. Nah, apakah jumlah itu cukup memadai untuk menangani kasus-kasus yang butuh arbitrasi? Jadi arbiter yang terdaftar di Bani itu bisa melaksanakan menghandle kasus di seluruh Indonesia. Itu yang paling penting. Artinya yang 80 tadi bisa di Palembang bersidang. Yang 80 termasuk yang 3 di Palembang itu? Ya. Jadi boleh dia nanti di Palembang pun juga kalau diminta pihak, jadi sengketanya di Palembang. Dia diberikan ongkos. Kalau saya di Jakarta ditunjuk soal 1 pihak untuk pegang perkara, biasanya saya nentuin sekali sidang berapa juta. Saya ngitung dong tiket berapa, kemudian hotel berapa, kemudian akomodasi. Jadi maka saya tentukan sekali sidang sekian juta. Kalau dia oke, saya jalan. Kalau nggak oke, saya nggak mau. Karena saya kan perlu kos untuk ke sana juga gitu. Kalau mau sidang di Palembang gitu kan, dia yang punya ongkos ke sini. Dan biasanya itu nggak ada masalah kita tentukan. Ada macam-macam. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana, ada yang minta 15 juta sekali sidang, ada yang minta 10 juta, ada yang minta berapa juta, tergantung daripada kesepakatannya para pihak untuk membuat dealnya seperti itu gitu, tanpa diberatkan. Artinya untuk angka itu bukan sesuatu yang urgent gitu ya? Bukan, jadi tetap aja angka itu perlu, tapi tidak juga untuk memberatkan gitu ya. Adalah hal yang wajar. Ya misalkan bisa dihitung ongkos tiket berapa bolak-balik ya gitu ya. Kemudian hotel berapa di Jakarta yang sesuai dengan kelas si arbiternya itu. Gitu loh. Itu kaitan dengan saya ngaitkan lagi dengan pertanyaan saya yang soal jumlah arbiter yang relatif dalam tanda kutip ya untuk dibandingkan skala Indonesia yang sangat besar ini hanya ada yang saya bicara Bani ya, arbiter Bani ya. Kalau berarti arbiter tadi boleh siapa saja yang menyatakannya dia sebagai arbiter asal dia sudah umur 35 tahun. Kedua, dia punya latar belakang bidang tertentu minimal pengalaman 15 tahun. Dan dia punya keilmuan di bidang arbiter. Nah, saya cerita sedikit.
di Indonesia BANI ini membuat satu lembaga pendidikan pelatihan namanya IARBI, Oh ya. Institut Arbiter Indonesia. Saya wakil ketuanya di Jakarta. Oh ya. Jadi alumninya sudah 1.000 orang. Oh banyak. 600 orang doktor, ya, 300 orangnya itu S2, sisanya S1. Dan dari 1.000 tadi sudah ada 70 orangnya guru besar, profesor. Jadi bayangin ya, mereka ingin belajar dan ingin menjadi arbiter. Dengan mereka sudah mengikuti pelatihan tingkat dasar dan tingkat lanjutan, kemudian dia ujian lulus, maka dia bisa kita anggap dia sudah mampu menjadi seorang arbiter. Dia menjadi arbiter ad hoc, dia sudah mampu. Karena kita sudah tes dan kita sudah ajarin. Dan pendidikan itu memang cukup mahal gitu ya. Iya. Kalau di luar negeri ya sampai puluhan juta gitu setiap satu tahapannya itu seperti itu. Nah di Jakarta nggak terlalu mahal tapi juga tidak murah juga gitu loh. Iya. Kita sudah ada namanya IARBI, itu dihadirkan oleh BANI di tahun 2012 di Palembang waktu tuan rumah Arbitration Week. Oh, Jadi ini 2012, sekarang 2024 ya, 12 Iya, tahun 12 kembali ke tahun Palembang. baru ke- Pada saat 2012 itu IARBI lahir. Dan IARBI sudah punya 1.000 alumni dengan yang alumninya punya klasifikasi seperti itu tadi. 70 guru besar. Belajar mereka di IARBI. luar biasa Pak ya. Ya, jadi kalau sudah lulus dari sana ataupun lulus dari di Singapura ada lembaga pendidikannya juga, di Malaysia, Hong Kong, setiap negara punya, dan dia tergabung dalam namanya RAIF, Regional Arbitral Institute Forum. Nah itulah kami yang suka berkumpul setahun sekali untuk membagi pengetahuan dan apa namanya membuat kerjasama. Nah itu tahun ini di Sydney tadi, tahun depan di Tokyo. Jadi mereka pindah masing-masing negara. Saya kebagian di 2017 jadi tuan rumah kami dulu IARBI di Shangri-La Jakarta. Jadi menarik karena arbiter itu tidak ada pensiun. Arbiter itu di BANI yang paling tua Ibu Hartati itu umurnya 94 tahun. Oh ya. Dan masih jadi ada? masih aktif? ketua BANI Surabaya. Oh, luar biasa. Masih Dan aktif ya Pak? masih aktif, nanti datang ke Palembang. Jadi karena banyak ini diasah terus gitu ya. Profesor banyak ya Pak? Profesor banyak ya? Banyak. Arbiter itu Ya kebanyakan ya mereka ada profesor. Profesor itu kan sebenarnya penghargaan di Ya. akademik aja, tapi keahlian di bidang tertentu itu pengalaman yang dilihat. Jadi tadi ada ahli asuransi, ada ahli perbankan ya, ada ahli perminyakan, ada ahli satelit, ruang angkasa malah seperti itu gitu. Jadi mereka menghandle sesuatu sesuai dengan sengketa di bidangnya. Nah untuk diketahui di BANI itu sampai dengan sekarang 60% itu sengketanya bidang konstruksi. Oh ya. Yang kedua di bidang finansial, Iya. baru disusul oleh bidang-bidang yang lain. Nah sekarang trennya adalah infrastruktur, apa namanya yang banyak sengketa. Tapi infrastrukturnya berkaitan dengan konstruksi juga, ya pembangkitan, jalan tol, bendungan, lapangan terbang, macam-macam lah di ininya gitu. Apa namanya? Tetapi dari tahun ke tahun konstruksi tetap yang paling banyak. Nah di Indonesia ada satu lembaga sengketa juga yang disebut khusus di konstruksi namanya Badapski, tapi ternyata halayak pilihannya sebagian besar masih tetap ke BANI. Karena BANI tadi satu dia paling pertama, paling tua, paling dikenal, kemudian juga kebanyakan mereka itu orang independen. Artinya apa? Mereka itu tidak memihak ke suatu lembaga. Misalnya sekarang kalau misalnya seorang pegawai negeri di bidang pejabat di bidang tertentu, misalnya di departemen apa, kemudian dia menjadi arbiter, nah itu kadang-kadang orang masih agak mengkhawatirkan independensinya karena ada apa namanya bayang-bayang itu. Nah, maka orang lebih senang melihat orang yang tanpa ikatan. Nah, maka ada juga akademisi, ada juga dari praktisi, ada dari lawyer, ada dari konsultan, ya sepanjang dia punya keahlian di bidang itu. Ya. Ya. Menarik sekali dan panjang banget ceritanya tentang Ya, BANI ini. kalau ya, saya Pak, ya. cerita arbitrase seharian saya bisa. Nah, kembali ke Arbitration Week. Tadi kita ada 5 perguruan tinggi, Universitas Sriwijaya,
Universitas Muhammadiyah, Universitas Sakya Kirti, Universitas Taman Siswa, dan Universitas Tipada. Kita ada di 5 lokasi serentak di tanggal 29 mulai pukul 9 pagi ya, kalau nggak salah itu akan serentak. Kemudian kita juga ada kegiatan seminar di tanggal tanggal 30 pagi sampai siang. Kita juga ada press conference, lupa saya. Press conference itu kalau mungkin jam-jam 3 kita akan mengundang seluruh media di sini. Malamnya kita ada gala dinner internal. Jadi kita ya senang-senang sesama arbiter, sesama pengurus. Jadi kita Bani wilayah ini ada 7. Dari paling ujung Pontianak, kemudian Bali Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta nggak usah dihitung, Palembang, Jambi, dan Medan. Jadi itu yang akan berkumpul. Kita mengadakan gala dinner khusus arbiter dan pengurus. Nah kemudian selesailah acara yang di Jakarta. Tapi kami sebagai host Bani Palembang membuat acara lain di tanggal 1-nya itu dengan mereka mengajak untuk berwisata sedikit lah ke beberapa tempat dan menikmati kuliner Palembang gitu. Sembari nanti di jeda antara itu kita mau peresmian kantor Bani. Alhamdulillah Bani Palembang sudah memiliki gedung sendiri, ya tidak akan pindah lagi, posisinya sudah settle, sehingga orang mencarinya juga lebih mudah, lebih gampang. Dan alhamdulillah kita dulu berasal dari Kadin, kita dapat gedungnya di sebelah Kadin, jadi kita sebelahan di sana. Ya, itu jadi rangkaiannya. Terakhir di tanggal 1 malam kita jamu para tamu-tamu kita untuk makan di pinggir Sungai Musi untuk menyaksikan keindahan Jembatan Ampera. Mudah-mudahan lampunya udah hidup ya. Katanya mau dihidupin lagi. Ya, mudah-mudahan hidup lagi ya. Ya itu rangkaiannya. Iya. Pak, kira-kira dari rangkaian acara yang digelar di Palembang ini, ada rangkaian HUT Bani ini, apa tuh kira-kira yang imbasnya ke Palembang ya, atau Sumsel khususnya? Atau Sumbaksel lebih luas lagi? Paling tidak pertama kita akan menyampaikan kepada halayak bahwa Bani Sumsel ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2007. Kurasa orang banyak nggak tahu itu cerita bahwa ada Bani. Nah sekarang dengan kita akan reguler membuat kegiatan dan kita sudah resmikan itu, dan ada juga ada kegiatan arbitration center. Di situ kita dengungkan terus Bani Palembang ini eksis loh. Bani Palembang ini eksis dan tidak kemana-mana lagi di situ tempatnya, dan semua fasilitas sudah untuk sidang yang layak kita sudah siapkan. Ya, jadi dulu orang bertanya di mana Bani ini pindah-pindah karena dulu belum punya kemampuan lebih ya. Jadi pertama dulu kita kan tidak ada dukungan dana modal karena kita tidak boleh dapat sponsor. Sekarang pun kita punya kegiatan tidak boleh ada sponsor. Berarti gedung itu atas teman-teman semua Bani buat ngumpul terus bangunlah gedung itu. Jadi sama arbiter kita di Palembang kita sama-sama mendirikan itu. Jadi Bani silakan pakai itu. Nah tidak boleh ada sponsor. Karena apa? Misal contoh sponsor dari Bank Mandiri boleh kita terima. Tapi kita khawatir nanti suatu saat Bank Mandiri ini ada kasus bersengketa dengan pihak lain. Nanti pihak lain itu meragukan Bani ini. Wah ini pernah dapat sponsor pihak sana nanti. Jadi kami reluctant menjauhi seperti itu. Ya, jadi Bani dulu pindah dari saya ketua Kadin numpang di Kadin di atas satu ruangan. Kemudian saya pindah ke tempatnya ketua yang ditunjuk Pak Bambang Haryanto. Nah setelah waktunya habis, sudah 2 kali periode, pindah ke tempatnya Pak Joni. Pak Joni, setelah itu saya berpikir, saya juga udah nggak di ini lagi, kita harus punya tempat yang sudah strategis, yang nggak boleh beri, karena orang ya nggak bisa berpindah-pindah cari ini, cari itu. Orang mau lihat eksistensi gitu, eksistensi kantor. Nah jadi alhamdulillah kita sudah dapat tempat di sana dan tidak akan pindah lagi. Punya kantor yang representatif. Mudah-mudahan lah jadi orang udah sudah kesinilah, di sinilah titiknya Google Map-nya kan. Oke, kayaknya kita udah sampai ke akhir nih. Mungkin Bapak ada pesan sebelum
penyelenggaraan dari Bani Arbitration Week di Palembang ini? Ya, Sebagai kata penutup mungkin. ya. Jadi mudah-mudahan dengan rangkaian acara ini arbitrase itu lebih dikenal luas lagi. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, kita akan mencoba membuat mereka para pengusaha khususnya dan pemerintah daerah dan juga BUMN yang ada di Sumatera Selatan, mari tidak usah lagi bersengketa ke Jakarta, apalagi sengketa ke Singapura, sengketanya di Palembang saja. Tentu cost-nya akan lebih murah, kemudian juga arbiternya juga ada di sini. Ya kalau terpaksa harus import, jangan import luar negeri, import dari Jakarta saja arbiternya. Jadi mau arbiter ad hoc pun juga dengan memakai ruangan Bani, monggo. Jadi ada segala sesuatu yang berkaitan arbiter, baik institusi maupun ad hoc, Bani Palembang siap mendukungnya itu. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan mencoba Bani bekerja sama dengan IRB untuk mengadakan pelatihan calon-calon arbiter di Palembang yang berniat untuk menjadikan dirinya punya keahlian, ada suatu profesi di bidang itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan wujudkan semua rencana-rencana dan harapan kita dukungan dari pihak teman-teman di Tribun, Kompas, Gramedia Group untuk terus sama-sama membuat legacy ke depan walaupun kita sudah tidak ada lagi, paling tidak kita sudah membantu para pengusaha khususnya pengusaha kecil menengah yang tadinya takut ataupun frustasi terhadap peradilan, maka dia akan menjadi lebih yakin bahwa kalau saya mempunyai satu kesulitan dalam suatu perselisihan, ada lembaga yang bisa membuat mereka mendapatkan atau mencari keadilan di bidang komersial. Ya, itu Kebani ya, Kebani. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Ya, Palembang. Oke Pak, makasih sekali ya Pak ya atas penjelasannya, cukup membuka wawasan kita tentunya dan mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat pemirsa. Saya kira mungkin sebatas itu dulu ya Pak ya. Baik, makasih saya diberi kesempatan. Iya, sama-sama Pak. Baiklah pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita dengan, saya harus baca ini nih biar lengkap, dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Rizal, SH, MH, FCB ARB dan IFII ARB, Ya, Wakil Ketua Bani Palembang. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.